Hidup memang penuh penyesalan. Kalau tidak, pertanyaan apa yang bakal kita ucapkan buat diri kita di masa lalu tidak akan pernah terpikirkan. Kita semua pengen ketemu sama kita waktu masih muda supaya bisa ngasih nasihat, supaya mereka nggak memilih jalan yang sama, supaya mereka nggak bikin kesalahan yang serupa. Hidup memang penuh penyesalan. Kalau tidak, time travel tidak akan pernah kita impikan. Karena memperbaiki hidup seperti demikian itulah yang jadi poin utama dari angan-angan bisa pergi ke masa lalu. Karya terbaru Sean Levy literally mengambil konsep time travel dan pertanyaan tersebut sebagai tema cerita. Dan Levy menggodoknya menjadi sajian laga sci-fi yang bukan saja seru, tapi juga grounded dan terasa manusiawi. Untuk mastiin dirinya nggak bakal pengen balik ke masa lalu demi memperbaiki film ini, Levy memaksimalkan kadar hiburan yang ia punya. Ia menyuntikkan dosis komedi dalam jumlah mematikan, dengan meng-cast Ryan Reynolds sebagai karakter utama, membuat The Adam Project jadi semacam Reynolds Show yang sudah amat familiar bagi kita. To the point jadi amat terlalu familiar sehingga bisa jadi agak sedikit basi. Tentu saja pergi ke masa lalu akan membawa masalah tersendiri. Cerita-cerita tentang time travel akan berkutat dengan hal-hal trivial yang menuntut kelogisan, semisal bagaimana semua itu bisa terjadi, lalu soal efek kupu-kupu dari mengubah masa lalu, ataupun soal berapa versi diri kita yang ada di dunia, yang bakal leads to multi-universe atau multiverse. Makanya cerita-cerita time travel cenderung jadi ribet sendiri. The Adam Project gak mau pusing-pusing sama hal tersebut. Dengan singkat dan padat, film ini menyebut time travel eksis, sembari menepis kemungkinan multiverse. Semua orang nantinya akan jadi amnesia atau semacamnya di cerita ini. Soal teknologi ke fiksi ilmiahannya memang tetap ada. Kita masih bisa geek out dengan alat-alat flashy dan aksi heboh, tapi kita tidak diminta untuk memikirkannya lebih lanjut. Film ingin kita fokus langsung ke permasalahan yang membayangi karakter, fokus ke gagasan yang dibawa. Karena itulah on the plus side, The Adam Project gampang terasa grounded. Peran Reynolds di sini bernama Adam Reed. Di tahun 2050, dia seorang pilot pesawat tempur yang oleh bosnya dikirim untuk misi time travel. Tapi Adam menemukan ada kejanggalan. Jadi dia bermaksud bergerak sendiri, tapi ketahuan dan akhirnya dia diserang. Adam yang terluka terdampar di tahun 2022. Disitulah nanti dia bertemu dengan dirinya yang masih 12 tahun. Kedua Adam ini, dengan segala kemiripan dan perbedaan di antara mereka, akhirnya bekerja sama untuk menyelamatkan masa depan. Tapi untuk itu mereka harus ke masa lalu dulu, meminta bantuan kepada bapak yang selama ini jadi sumber amarah Adam. Di balik hingar-bingar dan mumbo-jumbo sci-fi, film ini bicara tentang hubungan ayah dan anak, lewat pergulatan personal yang digambarkan oleh interaksi antara Adam gede dengan Adam kecil. Keduanya kehilangan ayah dan sedang dalam fase berbeda. Adam kecil di tahun 2022 masih sedih atas kematian bapaknya, tapi Adam gede yang udah umurnya sekitar 40 tahun, udah outgrowing phase tersebut. Kesedihan Adam telah berubah menjadi kemarahan dan ketidaksukaan. Dia resent ayahnya yang gak pernah ada. Ayah yang bahkan setelah pergi pun meninggalkan PR pelik untuknya. Adam Project, yakni project time travel yang jadi konflik luar film ini, memang diciptakan oleh ayah si Adam. Nah, interaksi antara Adam gede dengan Adam kecil boleh jadi lucu dengan banyak saling ejek dan remarks yang kocak, tapi sesungguhnya ini adalah momen-momen Adam membuka perspektif baru. Dua karakter ini saling belajar satu sama lain, yang tentu saja berarti Adam belajar lebih banyak melalui konfrontasi dengan dirinya sendiri, dengan sisi diri yang selama ini telah ia kubur oleh kemarahan. Film bicara soal kemarahan sebagai reaksi dari grief dan kesedihan itu lebih lanjut lagi, dengan juga menilik sisi Adam kecil, yang justru marahnya kepada sang ibu sebagai bentuk dari pelampiasan kesedihan. Tema cinta dan kehilangan memang bergulir kuat, gak sekedar tempelan. Realisasi perlahan yang disadari Adam mengenai kemarahan dan mengantagoniskan orang, yang sebenarnya adalah bentuk dari menutupi perasaan sedih atas kehilangan, karena memang marah adalah emosi yang sekompleks itu. Nah, realisasi itu turut membawa dirinya kepada pembelajaran satu lagi, yaitu soal menghargai waktu yang ada. Menghargai orang-orang yang bersama dan mencintai kita di dalam setiap tahapan waktu yang kita lalui. Karena ya, kita nggak pernah tahu seberapa cepat waktu akan berjalan. Namun film ini hadir dengan tone yang ringan. Yang warna ringan film itu sebagian besar datang dari penampilan akting. Ryan Reynolds seperti biasa memainkan seorang bermulut tajam, yang udah jadi kayak trademarknya sekarang. Hiburan film memang datang dari dialog-dialog Reynolds dengan karakter lain, terutama dengan Mark Ruffalo yang jadi ayahnya.
Ruffalo sendiri kan udah terbiasa dan dia juga jago dalam timing komedi gaya celetukan yang biasa dilakukan dalam film-film Marvel. Nah, komedi semacam itu tuh diseimbangkan oleh akting Jennifer Garner sebagai ibu yang nanti sweet banget. Weakest karakter di sini adalah perannya Zoe Saldana yang baru akan benar-benar ngefek di akhir. Serta pemeran antagonis dari Catherine Keener yang karakterisasinya standar sekali. Tidak ada layer dalam motivasi penjahat ala kartun Minggu Pagi miliknya tersebut. The Elephant in the Room adalah aktor cilik Walker Scobell yang memainkan Adam kecil. Dia luar biasa mirip sama Reynolds. Reaksinya ketemu dengan diri yang sudah dewasa, yang udah berotot, punya alat-alat canggih, kocak sekali. Persis kayak yang diharapkan kalau ada anak kecil melihat diri mereka udah gede. Rasa penasaran dan excitementnya dapat. Tapinya lagi, Scobell memang hanya perlu menirukan Reynolds, karena di sini si Reynolds sendiri memang tidak memainkan karakter. Reynolds yang seperti memainkan dirinya sendiri mempermudah akting Scobell. Nggak perlu dia kayak si Helena Bonham Carter yang berakting jadi Emma Watson, yang berakting jadi Hermione, yang akting jadi Bellatrix di Harry Potter. Itu 3 lapis layarnya, bayangkan. Inilah kenapa aku nggak benar-benar terkesan sama Adam kecil. Aku nggak bilang mudah dan semua orang bisa niruin Reynolds, tapi peran tersebut butuh lapisan. Dia niruinnya sama persis, mannerisms-nya, mimiknya, pace nyamber obrolannya gitu kan. Nah, di sini sebenarnya yang salah tuh si Reynolds. Mestinya Reynolds di sini bisa memberikan karakter yang ia perankan lebih sebagai karakter lagi, bukan sebagai dirinya. Sehingga nanti si Adam kecil bisa lebih banyak bermain, berakting gitu. Jadi setidaknya ada 2 kemudahan dalam film ini. Soal karakter Adam yang basically cuma Reynolds tadi, dan juga soal time travel yang gak ribet dalam melandaskan teori dan logika film. Tapi tunggu, ternyata masih banyak kemudahan lain di film ini. Adegan-adegan aksinya, yang by the way melibatkan orang-orang yang bisa tak kelihatan, tidak pernah terasa menggebu. Heboh iya, cuma nggak ada intensitas. Penjahatnya mudah dikalahkan. Sekuen berantemnya pun nggak wow banget. Banyak elemen yang udah pernah kita lihat, termasuk senjata yang mirip lightsaber, meskipun film berusaha menyetir ini sebagai komedi dalam cerita. Selain itu memang film banyak memasukin referensi kisah time travel dan sci-fi lain, sehingga semuanya jadi terasa datar gitu. Plus juga karena kita nggak pernah benar-benar melihat stake. Tahun 2050 diserahkan kepada imajinasi kita, which is good. Hanya saja keadaan di tahun itu juga dijadikan informasi pembanding. Nah di sini kan Adam ingin mencegah 2050 hancur, katanya tahun itu bad. Nah maka dengan demikian dunia tahun 2050 itu jadi stake sekarang. Dan kita jadi perlu melihat seperti apa dunia tersebut, supaya kita bisa peduli dengan dunia yang sekarang supaya nggak jadi seperti demikian. Film ngambil kemudahan dengan tidak memperlihatkan, hanya menyebutkan dia bad gitu. Yang jadinya nggak gampang bagi kita untuk peduli sama petualangan mereka, karena kita nggak lihat batas jeleknya seperti apa gitu. Batas dunia hancur dalam konteks si Ryan Reynolds itu kita nggak tahu seperti apa. Nah sehingga kemudahan-kemudahan tersebut lantas jadi kelemahan. Bicara soal kelemahan, ada satu logika aneh yang ada dalam sains cerita ini. Oke lah, mereka ngeset dan bikin logis time travel dengan cara simpel mereka sendiri. Yang aku maksud di sini adalah sains soal kenapa Adam gede butuh Adam kecil untuk bertualang. Diceritakan di sini adalah karena Adam gede tertembak, dia terluka, sehingga pesawat mutakhir miliknya tidak lagi mengenali DNA dalam tubuhnya. Maka dia butuh Adam kecil yang gak terluka, dia butuh DNA yang sehat. Pertanyaannya adalah, bagaimana luka tembak dapat mengubah DNA seseorang? Aku bukan ahli DNA, tapi kalau ada yang pelajari tentangnya, maka itu adalah DNA makhluk akan sama. Luka atau bahkan cacat, yang bukan cacat dari lahir, tidak akan mengubah DNA. Kayak dalam cerita Animorphs, mereka kan bisa berubah jadi hewan. Nah, kalau Animorphs menyadap DNA hewan yang luka, maka saat mereka berubah menjadi hewan tersebut, mereka akan jadi hewan yang sehat, bukan hewan yang luka tadi gitu. Ini kan maksudnya berarti DNA itu genetik, dan luka fisik tidak terimprint dalam DNA. The Adam Project tidak berhasil menjelaskan kenapa pesawat tidak lagi mengenali DNA Adam gede dengan logis, sehingga poin sepenting Adam kecil harus ikut jadi sangat lemah. The whole movie ternyata bergantung kepada logika selemah itu. Aku nggak nyebut ini plot hole atau apa, tapi kalau kita peduli sama letak perban di kepala orang sakit dalam film-film, maka hal sepenting DNA ini harusnya juga jadi concern kita. Sebab benar-benar berkaitan dengan cerita ini bisa berjalan atau tidak gitu. Tadinya aku pikir mungkin di akhir akan diungkap bahwa DNA itu cuma bualan si Adam semata gitu, bahwa dia sebenarnya pengen Adam kecil itu ikut atau gimana lah. Atau aku pikir juga bakal ada penjelasan lanjutan.
mengenai DNA ini, tapi nggak ada. Karena sebenarnya ini hanyalah cara mudah berikutnya dari film untuk menjelaskan kenapa Adam kecil harus ikut. Padahalnya lagi, soal DNA ini bisa saja dijelaskan dengan menyebut bahwa senjata masa depan memang dapat mengubah DNA, mengurainya misalnya. Makanya kalau mati ditembak, orang-orang jadi hancur. Tapi film nggak menyebut apa-apa soal senjata tembak tersebut. Orang lenyap hanya disebut sebagai akibat dari mati di luar timeline atau universe hidup yang asli. Nah, lagi-lagi soal ini ternyata merupakan sebuah kemudahan bercerita. Yang sehingga lama-lama kemudahan tersebut tampak jadi kayak kemalasan. Kalau aku guru IPA atau guru sains, maka aku akan mengasih nilai merah untuk film ini. Karena penjelasannya terlampau sederhana hingga cenderung malas. Film hanya menjelaskan time travel tapi tidak menjelaskan soal DNA yang mereka angkat. Tapi untungnya aku bukan guru, aku hanya penonton yang mengulas film. Maka aku menilai dari film saja. Film ini bercerita dengan menghibur, memastikan kita tidak ruwet-ruwet dalam konsep time travel, dan makin mendasarkan cerita dengan tema keluarga yang grounded. Tapi, film ini masih juga terasa malas, karena sebagai aksi sci-fi, dia masih generik. Lebih banyak masukin referensi daripada adegan original, dengan stek yang gak kerasa. Bahkan kematian dalam cerita gak pernah terasa sedih-sedih amat. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk The Adam Project. That's all we have for now. Kalau berkesempatan ke masa lalu, tahun mana yang akan kalian tuju, dan apa yang akan kalian katakan kepada diri kalian di tahun itu? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi myderseed.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store myderseed di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.